Halo Sobat Manis, welcome back to Bisnis Bisik-bisik Manis. Jadi kita tuh ujinya di sekolah, tapi awalnya kita nggak mau di sekolah doang. Kita mau ke misal kayak supermarket kayak Alfamart gitu. Nggak di endorse. Udah nggak apa-apa. Nama lainnya itu bisa disingkat juga ECAS. Balik lagi bareng gua Hamka di podcastnya Osman Jakarta yang namanya Bisnis. Dan hari ini kita nggak bakal ngebahas tentang tema-tema yang mungkin lebih ke struggle remaja, tapi kita hari ini bakal ngebahas tentang apresiasi dari satu teman-teman kita di Ekskul Riset 19 Jakarta Timur yang berhasil ngejuarin gold medal di kompetisi I2 Spo di UGM Internasional. Nah, itu tepuk tangan dulu kan. Jadi mungkin kita bisa kenalan dulu. Sebelumnya nama gue Hamka, gue sebagai pembicara pada podcast hari ini, dan setelah kita ada narasumber. Perkenalkan, nama gue Arif. Nama gue Kairi. Dari kelas berapa kalau boleh tahu? Kita dari kelas 11A. 11A, oke. Mungkin kita langsung ke, kita bahas ke ini dulu kali ya. Motivasi-motivasi kalian kenapa bisa ngikutin lomba riset di Malaysia Jakarta Timur. Karena gue sebagai yang belum punya pengalaman nih pengen tahu gitu loh. Sebenarnya motivasi awal lu berdua tuh buat join di riset tuh apa gitu? Kira-kira ada yang mau ngejawab lebih dulu gak? Coba. Oke. Untuk motivasi gue buat join riset itu, pertama-tama gue tuh suka kayak nulis di Word gitu, nulis penelitian-penelitian gitu. Jadi kayak buat ngasal potensi gue di situ. Berarti kalau lu tuh mungkin kalau yang gue serap dari tadi lu bicara, lu tuh suka yang namanya literasi, iya nggak? Jadi lu suka ngebaca, suka nulis, suka mendengar, pokoknya suka ngelakuin hal-hal yang sifatnya itu literasi gitu berarti. Kalau dari Tuan sendiri gimana? Kalau gue sih dulu karena gue terlalu banyak ide dan gue nggak tahu buat mengaplikasikan kemana ya. Terus gue ngeliat nih teman gue anak riset, oh ternyata dia kayak gini ya kerjaannya. Gue mulai tertarik dia sama riset. Abis itu gue mau coba lomba tahun kemarin, abis itu kalah, dan gue semakin tertarik sama riset. Kok berarti lu berdua ini punya visi yang beda banget nih. Gue denger beda banget nih. Kalau Alif tuh lebih suka literasinya, kalau Riton tuh lebih suka ngembangin idenya. Bener gak sih? Bener. Ya. Berarti bisa bilang kayak kalian nih saling melengkapi dari Olimpiade kali ini. Nah, mungkin kita coba bahas ke judul kali ya. Karena gue denger judul kalian nih unik dan bukan hanya berbentuk judul, bukan berbentuk makalah doang, tapi menciptakan satu hal. Bener gak sih itu? Betul lah. Nah, apa tuh? Boleh dibacain gak judulnya apa? Coba saya. Untuk judul penelitian gue yang sebelumnya dilombain yaitu ada Enviros CFC Alarm System, CFC Detector based on Arduino and MPX 780. Itu tuh kayak buat alat yang bisa detek gas CFC di AC gitu. Nama lainnya itu bisa disingkat juga ECAS. Berarti ECAS tuh berarti bahasa lain dari alatnya. Iya, bahasa lain dari Enviros CFC Alarm System. Nah, ini ide yang menurut gue menarik banget. Karena CFC ini kan salah satu gas yang menyebabkan global warming, bener gak sih? Iya, bener banget. Dan kalian tuh pengen coba buat ngedeteksi hal tersebut, ngedeteksi gas tersebut yang berkeliaran di udara, buat sebagai salah satu metode pencegahan. Iya betul. Bener banget. Nah, mungkin ini kan idenya menurut gue menarik banget. Dan mungkin tadi seperti yang udah jelasin dari visi Ridwan, lu tuh suka banget yang namanya punya banyak ide. Kenapa lu milih ide ini gitu? Awalnya tuh gue ngeliat judul penelitian temen gue tentang dia membuat sistem monitoring tentang kesehatan dan kejernihan air di keran rumah-rumah. Keren. Lalu gue mikir, gue habis belajar dari kelas fisika gue, dan itu lagi membahas tentang soal global warming, dan salah satunya itu adalah CFC. Pas gue mikir, CFC ini dampaknya gede juga. Terus gue mikir lah, CFC terbesar itu dari mana sih? Ternyata dari AC. Lalu gue buatlah alat yang namanya ECAS untuk ngedetektor seberapa tekanan dan bahayanya AC itu. Berarti ini tuh ide ini udah muncul dari lu masih belajar fisika dulu ya? Berarti bukan akhir-akhir ini? Iya bukan dah. Nah, ini menarik banget nih. Gua tuh salah satu orang yang mungkin bisa dibilang jadi pemicu global warming dengan tadi nyalain AC tiap hari gitu, nyalain kulkas, terus kulkas juga menyebabkan ya kan? Iya betul banget. Berarti dari ini dong, kalau pendingin tuh freon. Iya betul, freon. Berarti saya dari freon. Itu mungkin
gue jadi gimana ya, agak sedikit inilah gitu karena gue jadi pemicu nih, bahaya juga ternyata gak CFC. Oke, mungkin kita langsung ke isi dari makalah kalian aja. Jadi gue mau nyiapin beberapa pertanyaan dari isinya ini. Sebelumnya gue udah sempat ngebaca sedikit dan memang ini menarik banget karena tadi kalian tuh nggak hanya membuat ide tapi menciptakan, itu yang menurut gue menarik banget. Nah, iya maksud gue tuh gini, kenapa lu bisa sampai punya ide sejauh itu? Itu yang gue poin tuh di situ. Kenapa bisa lu punya ide sejauh itu? Karena kan berarti bener-bener fokus lu pengen neliti ke situ. Sedangkan mungkin kalau pengikut lomba lain tuh cuman kayak ya udah yang penting ide gue tersalurkan, selesai lomba, udah selesai. Berarti visi lu tuh gimana buat ngelakuin hal ini semua? Gimana Lip? Santai aja Lip. Buat visinya ya, kenapa bisa kepikiran ide kayak gitu ya dari gue sendiri juga sih, yang gue suka coding karena gue juga robotik kan. Iya. Kayak gitu aja sih. Sama mungkin lu kolaborasi sama Ridwan kali ya? Iya. Gitu. Oke. Kita langsung ke intinya aja nih. Jadi yang pertama tuh gue mau nanya sih sebenarnya Enviro CFC Alert System atau ECAS nih fungsi utamanya tuh apa? Apakah cuma buat ngedeteksi doang atau punya fungsi yang lain? Oke. ECAS ini kan kita buat untuk mengetahui seberapa besar tekanan gas CFC di dalam ruangan. Nah, fungsinya itu salah satunya yang paling besar itu untuk monitoring sih, kayak dan monitoringnya itu juga nggak dilihat di suatu tempat doang nih, jadi bisa di real time. Jadi bisa dimonitoring kapanpun dan dimanapun lu lagi di mana, itu bisa dilihat. Oh, tekanan AC CFC di rumah gua nih ternyata segini. Pas lu lagi nyetir atau lu lagi di mobil misalnya, wah, gua mau lihat nih seberapa besar tekanan gas CFC di rumah gua pakai HP yang namanya itu Blink application. Nah, itu fungsinya itu untuk monitoring dari jarak jauh. Iya, long distance. Mungkin boleh ini nggak? Gue lihat barangnya, itemnya, ada lu fotonya nggak tuh gimana? Oke, gua ada fotonya. Nih, sumpah guys, ini bener-bener menarik banget nih. Karena ya tadi kan Titan bilang dari pelajaran fisika. Kita kan masih SMA nih, masih dalam fase pembelajaran dan bener banget kita tuh diajarin soal global warming dan emang global warming salah satu penyakit dunia yang susah banget diatasin. Jadi kita sebagai anak muda nih, generasi emas harus jadi pemicu awal, pemicu utama untuk berkurangnya potensi terjadinya global warming. Salah satu ini ide yang keren ini alat pendeteksi. Dia nggak cuma bisa mendeteksi tapi bisa monitoring tadi, dalam arti bisa ngeliat skala ini udah kurang baik apa enggak gitu. Nah, kita mungkin coba nunggu dulu kali ya dari bentuk alatnya tuh kayak gimana. Karena juri gue kepo nih, dia bilang bisa connect ke handphone tuh, wah teknologinya keren karena bisa ada application-nya juga. Kita sambil tunggu aja. Nih, ini tampak dalam, ini di samping ini sensornya, dan ini alatnya, nanti LC-nya keluar dari sini. Nah, ini dia connect, ntar kita tampilin ya di sini ya. Nah, ini tuh connect-nya itu dia lewat Bluetooth atau gimana sih? Jadi tuh ada namanya komponen ESP01. Jadi ESP ini untuk connect ke WiFi dengan cara di flashing. Abis itu ESP-nya ini bakalan connect yang namanya ke Blink application, dan ESP-nya ini harus dikonekin ke WiFi di rumah. Oh, oke. Jadi itu mungkin cara kerjanya kayak smartphone ya? Iya. Iya, oke. Oke, mungkin gue mau nanya nih, kan lu berdua nih saling bagi tugas. Tadi gue mungkin udah sedikit mencerna, Alif nih lebih suka ke literasi, sedangkan Ridwan lebih suka ke pembahasan idenya. Nah, kira-kira pembagian tugas kalian di Olimpiade ini gimana sih? Coba. Gimana Alif? Buat pembagian tugas kita berdua nih, yang pertama-tama tuh gue nyoba searching gitu, kayak gimana buat alatnya, habis itu juga codingnya tuh gimana, misalnya mempelajarinya juga. Itu juga gue juga bantu buat bikin KTI-nya dan makalahnya juga, dan alatnya juga. Berarti KTI-nya itu ini ya makalahnya ya? Iya. Oke. Berarti bener tadi ya, feeling gue pembagian lu di bagian literasi, lu bagian idenya gitu ya. Ntar lu saling sharing, ada nggak pembahasan barunya gitu. Oke. Next, coba ini kalian tuh bikinnya tuh di mana? Terus kayak caranya juga gimana?
Terus ya gimana cara nguji alatnya itu biar berhasil gitu. Nah, awalnya tuh kita pengen uji di kita tuh ujinya di sekolah, tapi awalnya kita nggak mau di sekolah doang. Kita mau ke misal kayak supermarket kayak Alfamart gitu. Nggak di endorse. Udah nggak apa-apa. Kayak di supermarket gitu, atau di musola karena ada beberapa studi kasus tentang musola atau masjid itu dinyalakan AC-nya setiap hari 24 jam. Nah, itu bahaya banget kan buat CFC gitu. Nah, tapi kita punya keterbatasan waktu nih buat iya benar, sebagai pelajar ya. di luar lingkup sekolah. Jadi kita cuma uji di sekolah gitu. Nah, itu kan berarti bikinnya di sekolah atau ada tempat lain? Kita buatnya sih di sekolah sama di rumah aja sih. Oke, berarti dia kan sambil kolaborasi. Ini kan ngerjainnya gantian apa gimana nih? Atau cuma Ridwan doang atau cuma Arif doang gimana? Gantian. Oh, gantian, oke. Oke, coba. Tadi kita udah nanya beberapa tentang fokus. Nah, mungkin kita bahas komponen-komponennya nih. Mungkin gue gak terlalu ngerti, cuma bisa nggak sih lu jelasin ke teman-teman yang nonton video ini gimana cara bikin alatnya? Apalagi tahu gue kan udah ini ya, ada hak ciptanya kan. Iya, betul kan. banget. Nah, kita coba kasih lihat di sini hak ciptanya Ridwan sama Alif nih. Mungkin Ridwan ya yang lebih fokus ya. Iya. Hak ciptanya yang benar kayak gitu. Coba jelasin dikit gimana cara kerja dari alat ini sampai bisa berfungsi layaknya yang kalian inginkan. Oke, dari komponen dulu kali ya. Ini bagian Alif. Oke, coba Alif gimana Alif? Buat komponennya itu sebenarnya nggak terlalu banyak sih. Yang pertama-tama tuh, yang paling utama tuh ya ada Arduino, terus kayak sebagai otak kayak gitu buat bisa ngedeteksi gasnya. Nah, habis itu nextnya itu ada sensor gasnya sendiri, tuh dia buat ya ngedeteksi gas CFC-nya. Nah, habis itu nextnya itu ada LCD-nya. LCD itu buat nampilin seberapa besar yang bisa dideteksi oleh sensor. Nextnya itu ada ESP1. Nah, ESP-nya itu gunanya buat nyambungin WiFi, jadi bisa connect ke handphone juga. Oke. Udah itu aja sih. Berarti itu komponennya. Coba dari Ridwan apa yang mau ditambahin? Ya, sebelum kita coba buat codingannya tuh kita punya problem di komponen. Jadi tuh waktu kita pakai Arduino ternyata voltasenya itu kurang. Jadi kita harus pakai voltase 5 volt eksternal. Gue lupa nama komponennya apa. Tapi itu 5 volt dari Arduino itu ternyata nggak cukup. Habis itu kita coba di 5 volt eksternal, ternyata itu juga nggak cukup. Nah, kita nggak tahu kan ini gimana, tetap gak bisa nih. Nah, kita alhamdulillah dibantu sama alumni alumni KKK 15, alumni Telkom. Jadi dia tuh anak robotik dulu di sini. Kita minta tolong Kak, bantu datang ke 15 untuk riset kita. Ternyata pakai Arduino Uno aja cukup buat voltasenya gitu. Oke, mungkin Cara kerja alatnya ya? Benar. Oke, cara kerja alatnya. Jadi alatnya itu kan ada selangnya ya. Nah, selangnya itu kita dekatkan ke CFC. Gas CFC itu keluarnya tuh dari AC. Nah, kita dekatkan selangnya. Habis itu otomatis selangnya itu ngasih input ke sensornya. Habis itu sensornya itu mengeluarkan output di LCD dan di Blink application. Oke. Nah, ini gue dapet pertanyaan dari teman-teman gue nih yang mungkin anak-anak di podcast nih. Katanya tuh gini, sensor yang dipakai kan MPX 5700 AP. Itu sebenarnya sensor tekanan. Kenapa berani pakai pendekatan tekanan untuk mendeteksi kebocoran gas CFC? Why? Kamu menjawab. Gimana, Liv? Gue. Coba Ridwan. Kenapa kita pakai MPX 5700 AP buat indikatornya mungkin ya? Kita tuh punya yang namanya ibu jurnal. Jadi kita punya jurnal atau penelitian terdahulu yang sama nih pakai MPX 5700 AP dan untuk ngedetektor gas CFC. Nah, pas kita baca ternyata bisa pakai MPX 5700 AP. Tapi bedanya
penelitiannya itu tuh dia nggak pakai wifi buat nyambung ke handphone. Nah kita pakai gitu. Oke, berarti bedanya di wifi-nya aja gitu. Oke. Kita coba lanjut nih. Masih ada beberapa pertanyaan nih soalnya dari teman-teman anak podcast yang kepo sama penelitian kalian. Ini kan pasti butuh banget skill kan, butuh banget nih. Nah, kalau dari pandangan kalian sebenarnya skill apa sih yang kepake di riset ini tapi nggak diajarin secara eksplisit di kelas gitu? Jadi maksud gue tuh ini lebih fokus ke arah risetnya nih. Karena sebagai anak riset, kira-kira dari kalian sendiri tuh sebenarnya apa sih hal-hal yang diajarin di riset tapi sebenarnya nggak diajarin sekolah. Jadi mungkin ilmu tambahan buat kalian. Nah itu apa? Mungkin bisa buat narik-narik teman-teman buat join ke ISO riset karena ini prestasinya nggak main-main nih. Tadi sampai ajang ke internasional. Gitu. Itu gimana tuh? Coba deh. Ya Alif, gimana Alif? Buat skill-skillnya itu yang pertama tuh pasti ya cara membuat KTI itu yang benar, yang benarnya itu gimana. Kayak misalkan banyak aturan ya bikin KTI itu ada pakai time Roman, Arial atau apapun itu. Biasanya itu ditentuin dari lombanya sih. Itu aturan-aturannya juga sih 12 kayak misal aturan 12 buat biasa teks biasa. Nah, bisa buat judulnya itu 16. Itu skill-skill lainnya juga kalau tentang riset kami ini jadi juga nilai kelasnya tuh ada unsur codingnya gitu, kayak belajar dari coding. Berarti banyak banget ilmunya, bener nggak itu? Berarti tadi coba disingkatin bisa nggak? Tadi kan ada di cara penulisan KTI, terus ada coding sama apa lagi tuh? Sebenarnya ya dari guru pembimbing kita, guru Bu Intan Irawati, dia tuh pas waktu kita masuk riset, dia bilang riset itu jangan takut buat belajar. Nah, jadi kita tuh beneran belajar sendiri. Kita nggak tahu tuh dulu apa namanya Arduino atau apa namanya KTI. Jadi kita nggak tahu. Nah, tapi untuk biasanya Bu Intan itu mengadakan suatu pertemuan buat mengenali apa itu KTI atau bagaimana cara menyusun KTI. Dan gimana cara menang untuk lomba KTI. Nah, jadi kita tuh di riset dapat ilmunya. Yang pertama untuk menyusun kayak pendahuluan, latar belakang, tujuan, rumusan masalah, kajian pustaka, metode penelitian yang banyak banget itu. Terus gimana cara data yang udah kita dapat terus kita masukkan ke dalam makalah. Gimana caranya kita mengobservasi objek dan menganalisis objek serta mengidentifikasi data yang kita punya. Terus apa ya? Pokoknya kita di riset itu bener banyak belajar sendiri ya sih. Dibanding dikasih paling kita dikasih arahan doang sih kalau sama guru pembimbing kita. Oke, berarti mungkin satu kata yang bisa gue bilang gitu ke teman-teman, jangan pernah takut buat mencoba satu hal yang baru gitu. Ya, karena kita nggak tahu nih sukses itu tuh ada di mana. Iya betul. Itu maksud gue. Jadi sampai kalian dapat ke gold medal ini berarti kan perjuangan nggak main-main. Tadi Ridwan sempat bilang dia tahun lalu nggak sempat buat juara, tapi akhirnya tahun ini bisa dapetin apa yang dia mau, bahkan di fase yang paling tinggi di gold medal gitu. Nah, kalian udah dapet nih satu hal yang kalau gue jadi kalian tuh bangganya bukan main gitu. Ke orang tua, ke teman-teman, ke sekitar, gengsnya itu tinggi banget. Apalagi ini salah satu perlombaan, salah satu skill yang gak semua orang punya. Bahkan bisa dibilang hanya segelintir orang yang punya skill seperti ini. Nah mungkin gue mau nanya nih, sebagai seorang yang kalau menurut gue lu sukses di satu hal yang lu pengenin, definisi sukses menurut lu tuh apa? Setelah dapet satu hal yang lu pengen, menurut gue tuh udah fast sukses menurut gue. Tapi kira-kira definisi dari lu tuh berdua gimana? Mungkin satu-satu ya. Ini sukses di bidang riset atau gimana? Ini tuh life pokoknya for life aja. Cara kehidupan menurut kalian tuh definisi sukses tuh apa? Menurut gue sukses itu mendapatkan apa yang lu mau. Oke, berarti iya bener, itu bener banget. Nah kalau Alif gimana kalau Alif? Menurut gua definisi sukses itu seperti apa ya? Ketika lu udah berjuang benar-benar ke
mati-matian kayak gitu. Habis itu lu menang di suatu apapun itu, misal lu menang di lomba atau apapun, nah itu sukses sih. The definition dari menurut kalian dari kita mungkin satu hal yang serupa ya. Intinya jangan pernah takut untuk coba satu hal, karena kalau nggak nyoba satu hal belum tentu lu bakal dapetin satu hal yang gak pernah lu duga sebelumnya. Dan sukses yang diarti itu adalah ketika lu emang udah berusaha ngelakuin satu hal yang emang pengen lu kejar dan lu berhasil ngedapetinnya. Bener gak tuh? Betul banget. Mungkin keren banget dari anak-anak riset ini, teman-teman kita, teman-teman gue juga. Gue proud ke kalian bisa juara di salah satu kompetisi yang ini skalanya gede banget, internasional, dengan ribuan percobaan yang kalian lakukan, dengan ribuan capek, ribuan lelah kalian, sakit mental, sakit fisik, sampai kan akhirnya ada di fase sukses definisi menurut kalian, sampai ya di fase inilah kan udah di sini. Nah, mungkin ada nggak motivasi buat teman-teman kita yang belum bisa ngedapetin apa yang dia mau dalam arti sukses tadi gitu lah, buat teman-teman. Entah kalian mau mendefinisikan secara arti apa, terserah kalian, intinya coba aku mau denger gitu. Gue mau denger dari kalian tuh gimana nih motivasi buat teman-teman yang nonton video ini. Wah sih ya. Kan kayak ya tadi lu lu udah ngedapetin banyak hal, intinya lu pasti punya motivasi buat diri lu sendiri kan. Nah, mungkin coba deh motivasi buat diri lu sendiri buat ngedapetin hal yang lu pengen tuh apa gitu. Biar mungkin teman-teman di sini yang masih bingung, kayak mungkin lebih ke jati dirinya mau jadi apa, takut gak bisa jadi apa-apa. Nah itu kan namanya life tuh kan, life is choice, itu hidup tuh pilihan. Kalau nggak mau milih ya lu nggak bakal bisa dapat apa-apa. Nah itu gimana kalau dari kalian sendiri? Tuh Liton lagi mikir nih, Alif gimana Lip? Buat motivasi dari gua tuh yang penting sih jangan menyerah aja, terus mencoba hal-hal yang baru. Habis itu juga ya bereksperimen dan jangan mudah nyerah boleh, cuman jangan kayak berlebihan gitu. Kalau misalnya sedih atau apapun itu, kecewa, tapi jangan berlebihan gitu. Nextnya bakal coba lebih baik lagi. Oke, dari Ton gimana nih? Aduh Alif enak banget denger di hati nih ya. Kalau gue sih, gue punya salah satu motivasi. Dimana dulu tuh gue pernah pengen berhenti dari penelitian gue. Yang apa tuh? Kalau boleh tahu tuh yang apa penelitiannya? Ini penelitian ini. Sama Alif juga apa gimana? Enggak, gue sendiri. Oke, dulu berarti masih sendiri. Oke. Motivasi gue waktu itu tuh, gue mikir kalau gue malas-malasan lagi nih, dan gue masih nunda-nunda buat nyelesain semua project gue nggak bakal dapet semua yang gue mau. Iya, bener banget. Terus itu langsung. Dan lo berdua tuh motivasinya menurut gue keren-keren banget. Bener banget. Intinya jangan pernah nyerah, jangan pernah putus asa, karena lu insya Allah ketika lu terus berusaha lu bakal dapetin satu hal yang lu pengenin. Betul. Mungkin dari teman-teman di belakang layar ada yang mau bertanya atau gimana nih ke kakak-kakak dari tim riset? Ada yang menanyakan, mungkin ini agak gimana ya? Tadi kita ketika membahas motivasi, ketika bahas tentang kerja keras kalian tuh benar-benar terbayarkan dengan juara ini, dengan kesuksesan dalam arti kalian. Dan menurut gue podcast ini gak cuma ngejadiin bahan apresiasi buat kalian, tapi buat kita saling bersama-sama berkembang. Kita yang di belakang layar, kita yang di depan layar, untuk sama-sama berkembang terus ke depan. Karena sukses tuh gak cuman ada satu, tapi banyak, ribuan jutaan sukses dalam arti hidup kalian. Terus berusaha sampai satu hal yang kalian inginkan bisa kesampaian. Jangan pernah berhenti mencoba, karena hidup itu pilihan. Oke, mungkin sekian podcast dari kita. Kita mungkin berterima kasih banyak ke Alif dan Ridwan yang telah menyempatkan waktu buat hadir di podcast ini. Iya. Ya, kita makasih banget. Jangan lupa join riset. Oke, tuh.